Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, sahabat podcast Kampus Islami dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, Masya Allah ya, pada program podcast Kampus Islami ya, Universitas Muhammad Jakarta bersama narasumber kita nih, Masya Allah luar biasa. Ini narasumbernya baru nih, Baru yaitu ya, bersama Ustaz. Ustadz Tajuddin ya, Masya Oke, Allah. Ustaz. Beliau ini adalah selaku ketua dari Lazismu UMJ. Masya Allah. Jadi temanya yang luar biasa nih. Kita akan berbincang pada pagi hari ini apa itu Lazismu UMJ. Masya Allah. Jadi para pemirsa, sahabat dimanapun Anda berada, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi bisa wabarakatuh. diperkenalkan ke pemirsa dulu. Iya, pemirsa, saya Tajuddin, Ketua Lazismu UMJ. Alhamdulillah. Itu, Ustaz. Masya Allah. Singkat saja, Ustaz. Singkat dan padat ya Ustaz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan hadir di podcast kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini Ustaz ya, kita semakin dapat meningkatkan Amin, ya, amin, amin, Ustaz. Itu harapan kita. program-program yang luar biasa, Iya. terutama nih di bidang Lazismu Iya, ya. untuk umat Masya kan, Allah, Ustaz. untuk umat insya Iya, Allah, iya, untuk Ustaz. umat, untuk masyarakat, termasuk juga untuk mahasiswa kita Iya, di iya. Universitas Muhammad Jakarta. Baik Ustadz, pada episode kali ini kita akan berbincang terkait dengan apa itu Lazismu UMJ Ustadz. Nah ini kan orang kadang-kadang belum begitu paham ya, atau apalagi mungkin nanti visi misinya ya kan, dan program-programnya. Iya, iya, Ustaz. Pada hari ini Itu kita penting, Ustaz. pertama dulu nih Ustadz, apa itu Lazismu UMJ? Oh, Mungkin iya, iya, bisa Ustaz. dijelaskan pemirsa Ustadz. Pemirsa yang saya hormati, jadi Lazismu itu merupakan lembaga amil zakat Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, Lazismu itu lebih awal yang didirikan di amal-amal usaha Muhammadiyah, terutama di perguruan tinggi. Iya, iya. Itu lebih awal. Dan sebelum ada SK yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 1999, itu tahun 95 di UMJ sudah ada. Namanya UPZ. Oh, UPZ. Iya, UPZ. Jadi UPZ. unit pelayanan zakat. Nah, iya. itu ada di setiap fakultas. Masya Allah. Jadi sudah jauh ya. Sudah lebih Lazismu, awal. iya, Nah, itulah Muhammadiyah itu berkemajuan, Ustaz. Jadi lebih awal terus itu. Alhamdulillah. Nah, Jadi, sekarang sudah ini Lazismu ada. UMJ berarti yang dulunya lahirnya dari UPZ tadi. Iya, Ustaz. Itu lagi dari situlah kebetulan kita kan di Persyarikatan, Ustaz ya. Dan tradisi di Muhammadiyah itu tumbuh kembang dari bawah, Ustaz. Iya, iya. Nah, nanti tinggal legalisasi dari atas. Betul. Kayak Lazismu itu juga demikian. Betul. UPZ menjamur di mana-mana. Nah, baru dilegalkan. Karena ngikutin aturan pemerintah, Iya. setiap ada penampungan keuangan itu harus ada izinnya, Ustaz. Betul. Gitu. Insya Allah. Baik Ustaz ya. Jadi itu memang lahir dari UPZ awalnya ya. Kemudian Iya, lahir Lazismu ini juga menginduk sebenarnya ya. Ada Iya. Lazismu pusat juga ya. Iya, Ustaz. Yang di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Iya. Masya Allah. Baik Ustadz, kalau sekarang kalau boleh tahu nih kita para sahabat UMJ, berapa orang pengurus Lazismu UMJ nih Ustadz? Jadi kalau pengurus Lazismu Iya. untuk di UMJ itu ya sedikit, Ustaz. Iya. Jadi hanya Kalau 4 Ustadz kan orang. sebagai ketua. Atau mungkin di Lazis Pusat itu direktur ya mungkin. Oh ya, Apa istilahnya? direktur ya, di atasnya direktur. Jadi di sini saya sebagai pelayan. Pelayanannya yang ada di di amal-amal usaha. Mungkin semacam kantor layanan Ustaz. Oh iya gitu Ustaz. Ya maksudnya gitu. Jadi kantor layanan tentang zakat. Inilah yang ada di sini di UMJ. Berapa orang kira-kira Ustaz? Ada 4 orang ya. Ada 4 orang untuk di setiap layanan. Baik. Jadi ini pemirsa sahabat UMJ, biar kita lebih maklum ya bahwa di Lazismu UMJ ini kita memiliki 4 personal lah ya. Iya. Personal, termasuk salah satunya narasumber kita ini, beliau adalah ketua ya dari Lazismu UMJ atau Universitas Muhammad Jakarta. Masya Allah. Baik Ustadz, yang berikutnya itu kita mau tahu nih visi misinya ini kira-kira. Atau tujuannya dari Lazismu ini apa? Iya. Jadi kita masih gini Pak ya. Kalau visi itu memang induk asalnya kan dari UMJ ya. Iya. Jadi kita
kalau UMJ itu kan terkemuka modern dan Islami. Iya. Kita tetap masih merujuk ke UMJ. Nah, di sini runtutannya, turunannya, terciptanya kehidupan sivitas akademika dan karyawan UMJ yang bermartabat. Iya. Nah, itulah visi ya untuk ke depan. Nah, bagaimana sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta serta karyawannya itu bermartabat. Iya. Jadi Mungkin bocoran sedikit bermartabat itu seperti apa nih, Ustaz? jadi mempunyai Mungkin harga ekonomi ya? diri, Iya. mempunyai kelas Kelasnya. yang terhormat gitu, Pak ya. Mungkin termasuk juga pemberdayaan ekonomi itu juga nanti bisa juga ya mengangkat martabat juga, Pak. Iya. Jadi di situ Iya. dia dengan adanya pemberian zakat, Iya. di situ akan ada perubahan, peningkatan kehidupannya. Iya. Nah, itu yang dimaksud ya, Lebih semampunya gitu, Ustaz. sesuai dengan kapasitas yang kita miliki di Lazisme UMJ Iya, juga, Ustaz, seperti ya, Masya itu. Allah. Iya, Nah, Ustaz. kalau sekarang itu Lazisme UMJ, Ustaz, punya program unggulan nggak itu? Mungkin bisa dikasih informasinya para pemirsa. Ya, jadi di dalam zakat ini kan sebenarnya asnafnya sudah jelas ya, Ustaz, ya. Iya, betul. Tapi tetap kita itu mempunyai unggulan. Kalau unggulan itu ya terutama karena kita itu dari UMJ untuk UMJ itu unggulannya di dalam dunia pendidikan, Ustaz. Iya. Jadi dunia pendidikan inilah yang paling diutamakan. Makanya nanti banyak pemberian zakat itu untuk karyawan-karyawan, untuk pegawai dasar, untuk cleaning service, anak-anaknya yang sekolah, itu banyak yang dibantu oleh Lazis yang ada di kisaran UMJ. Dan memang itulah yang paling utama itu, Ustaz. Jadi untuk meningkatkan dunia pendidikan dan mereka akan merasakan, ya kan biasanya kalau orang itu pendidikannya lebih tinggi, itu akan pola pikirnya berbeda kan, Ustaz, ya, dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Nah, makanya fokus kepada dunia pendidikan. Pendidikan lebih utama dulu Iya, utamakan kepada melihat mereka. juga dari para pegawai-pegawai kita juga banyak yang memang mungkin secara ekonomi finansialnya belum begitu mumpuni ya. Jadi akhirnya mungkin anak-anaknya bisa diberikan semacam santunan atau mungkin biaya pendidikan ya. Atau mungkin pemberdayaan melalui pendidikan juga bisa. Iya, seperti itu, Ustaz. Jadi ada layanan ya melalui pendidikan, itu yang difokuskan ke situ. Ada semacam beasiswa gitu. Ada yang untuk anak karyawan, ada juga untuk kader-kader juga yang ada di Persyarikatan. Betul. Ada yang di Ortom. Itu kita Jadi pembinaan Ortom jadi sangat penting juga. Ada yang nggak menjamin keseluruhannya, tapi ada. Paling tidak bagaimana bentuk kontribusi perhatian itu dulu ya. Iya, salah besarannya itu nanti bisa disesuaikan ya sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi insya Allah rutin itu, Ustaz. Rutin itu sudah memang kita sudah mendata juga ya. Iya. Ya mudah-mudahan kita berharap ini pemirsa sahabat UMJ ya, dan perlu kita catat bahwa salah satu sumber terbesarnya adalah dari penghasilan ini ya, para dosen-dosen dan tenaga juga ya. Inilah diuntungkannya kalau berada di Muhammadiyah, di situ ada amal usaha. Nah, di situ kita tinggal menata, Ustaz. Jadi kebetulan UMJ banyak dosen, banyak karyawan, dan tidak menutup kemungkinan juga sih, Ustaz. Mereka yang menyekolahkan di UMJ, terus mereka juga berinfak. Itu kayak di lab school. Itu cukup lumayan, Ustaz. Jadi lab school yang ada di VIP itu yang ada SD SMP-nya itu luar biasa. Dan sangat berpengaruh ya terhadap pendanaan itu ya. Iya, Ustaz. Memang kita yang paling besar itu dari dosen dan karyawan. Itu yang dipotong dan otomatis itu disalurkan ke Lazis. Iya. Dan sebenarnya kembali lagi ke ini lingkungan kita ya. Maksudnya ke masyarakat yang memang yang sangat membutuhkan tadi ya. Iya, sangat terutama di bidang pendidikan ya. Iya, itu memang itulah unggulan, Ustaz. Dari kita dan untuk kita lah. Untuk kita ya. Ada juga sih, Ustaz. Kayak umpamanya santunan hari-hari besar tertentu di luar UMJ,
di masyarakat sekitar itu Betul. ya. Kita kadang-kadang memberikan Iya, iya. apa itu biasanya kalau ada acara tertentu Ustaz ya. Nah, kita memanggil orang-orang sekitar di sini ya, kita undang Oke. semacam bingkisan. Baik, Nah, Ustaz. itu. Jadi penyaluran ini bukan hanya di internal ya, tapi juga upayanya ada ke Ada eksternal. keluar Ustaz. Ya, memang ini sangat penting juga Ustaz ya, Mhm. bahwa Lazisme UMJ ini walaupun dia lingkupnya kantor layanan UMJ, tapi juga bisa dikenal di masyarakat ya Alhamdulillah. tentunya. Dan Iya. juga ada efeknya ya, dampaknya Alhamdulillah. gitu ya, Iya, secara iya, ini ya, iya. ekonomis gitu ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz. Monggo, Jadi Pak. berkaitan dengan bagaimana strategi pengembangan Lazisme. Apakah ada mungkin atau mungkin ada kebijakan-kebijakan gitu ya untuk bisa mengembangkan keluar nih Ustadz, selain Oh, amal usaha di ini UMJ? menarik sekali pertanyaannya Iya. nih. Jadi gini Ustadz ya. Jadi kita itu pengembangan yang ada untuk fundraising itu memang tidak hanya dari dosen yang Iya. dipotong dari pimpinan yang merupakan kebijakan. Jadi memang kalau yang kerja di UMJ itu sudah halalan thayyiban, Ustaz. Insya Allah Sudah tinggal terima otomatis kasih ke udah bersih istri ya. itu sudah Iya, iya. sudah halalan thayyiban, udah bersih gitu. Bersih ya. Ada sisi lain kita mengadakan kerjasama dengan BEM. Oh iya, BEM Nah, tadi ini ya. alhamdulillah di BEM apa itu kita adakan kerjasama. Nah, mereka yang bergerak itu saja di hari-hari besar yang dirayakan di UMJ. Nah, kita adakan. Iya, iya. Dan kebetulan ya memang apa itu nanti bergiliran Ustadz ya. Iya, iya. Nanti hari peringatan hari besar yang ada diadakan di Muhammadiyah itu ada timnya ditunjuk Iya, iya. fakultas mana Betul. dari BEM mana. Alhamdulillah Iya, iya. anak-anak kita itu mempunyai perhatian, jiwa pengorbanan itu untuk umat itu luar biasa. Antusias lah ya. Siap gitu. Iya, siap. Dan mereka mau turun dengan Allah. bawa apa itu kardus gitu ya Kotak yang amal ada itu. lazis mereka Iya. mau jadi tidak malu-malu ya karena ngerti ini untuk umat gitu Ustaz. Termasuk juga mungkin ada program fundraising waktu ini ya Ustadz ya. Apa namanya, bencana-bencana ya, ini Oh perlu iya dikit. iya Jadi iya bukan Ustaz. hanya sekedar lokal, tapi kita juga Heeh. bukan internal UMJ aja, tapi mungkin luar Iya, gitu ya. iya, Saat iya. ini juga ada Benar sepertinya Ustaz. Ustadz ya. Jadi Ini ini juga. ketika ada bencana yang terjadi di Sukabumi, di Iya, iya. Jakarta, terus di mana itu yang Di Padang waktu itu juga. ya. Iya. Nah, itu juga kita adakan Ustaz. Nah, itulah yang kita gerakan dari mahasiswa. Alhamdulillah kalau kami ya dari Lazismu tidak memotong sepeser pun dari donasi-donasi yang diberikan untuk bencana. Masya Allah. Jadi kita cukup yang sudah dipresentasikan, Iya, yang iya. sudah rutin itu, Ustaz. Betul. Alhamdulillah gitu. Jadi kita hanya sebagai amanah aja saya untuk Iya, menyalurkan ya. iya, heeh. Jadi sebagai wasilah saja ya. Iya, sebagai Jadi talang gitu. talang aja menyalurkan sampai ke mustahik-mustahiknya ya. Iya. Jadi memang bentuknya mungkin open donasi juga ya. Jadi Iya. program-programnya macam-macam juga, termasuk juga Palestina ya teman-teman. Iya, Luar Ustaz. biasa. Nah itu. Saya juga Jadi, ikut itu. iya itu yang beberapa ada kali. list itu di WA group itu ya Ustaz ya. Nah itu kan diedarkan di grup-grup di mana dan ada yang masuk gitu Ustaz. Dan kita mengirimkan itu kalau di intern di Indonesia yang kebetulan kan Muhammadiyah ada di mana-mana Ustaz ya. Iya. Kita kirim kepada pengurus Muhammadiyah yang ada di sana. Oh iya betul. Jadi kita tidak ragu lagi. Tidak Insya ragu Allah lagi. mereka amanah. Amanah dan sampai ke mustahik-mustahiknya ya. Insya Allah, iya, Insya iya Allah. Pak. Heeh. Jadi Luar kita tidak perlu ragukan lah gitu ya, karena Muhammadiyah ada di mana-mana. Kalau pemberdayaan ekonomi dari zakat ini ada nggak Ustaz? Misalnya zakat produktif gitu ya. Misalnya ada pembinaan UMKM atau apa mungkin pernah dilakukan nggak? Atau mungkin ada Ini insya Allah, ide-ide nggak? ini Insya Allah ya. masukan dari Ustadz Iya, gitu betul. ya. Karena kan apa itu sumbernya kan juga beda juga ya Iya, Ustadz beda ya. juga, betul. Jadi ijabnya juga beda juga. Iya. Jadi kita itu masih menjalankan yang konvensional. Iya, Jadi iya, yang dari apa itu yang dari surah At-Taubah ayat 60 itu. Betul. Ya paling nanti pemahamannya aja yang Pemahamannya aja Ustadz. Iya. Ya Atau kayak mungkin pengembangannya ya mungkin. iya, kayak sabilillah. Nah itu diperbanyak kepada beasiswa gitu Ustaz ya. Iya. Nah kita beasiswa tidak hanya di dalam Ustaz. Iya. Ada yang dari luar negeri. Masya Allah. Ada Iya, Ustaz. betul ya. Iya itu. Mahasiswa dari luar Yaman. negeri, dari Thailand. Iya benar itu Ustaz.
dari Ya, Filipina. iya, Nah, itu mereka pada kuliah di sini dikasih beasiswa, Ustaz. betul, betul. Insya Allah. Jadi kita luar biasa Muhammadiyah ini ya memberikan beasiswa kepada Iya, mereka. ya, luar biasa. Mm-mm. Ini sangat menarik ya para pemirsa, sahabat UMJ ya. Jadi program-program yang ada di Lazismu UMJ ini insya Allah semuanya tepat sasaran lah ya, Amin, sesuai dengan amin, Ustaz. kebutuhannya. Dan para pemirsa, para dosen dan siapapun yang telah menzakatkan atau menginfakkan hartanya melalui Lazismu UMJ ini insya Allah tidak perlu ragu-ragu lagi ya, karena memang kita sudah tahu ya bagaimana program Lazismu dan itu sudah berjalan ya, dan bahkan bukan hanya mahasiswa kita lokal gitu dan ternyata juga ada dari luar negeri ya. Iya, Pak. Ini sangat menarik sekali ya, karena Alhamdulillah. ini menjadi dampaknya, efeknya itu luar biasa ya. Iya, iya. Jadi oleh karena itulah kita doakanlah Lazismu UMJ ini semakin besar, Amin. pendanaannya semakin banyak dan insya Allah Amin. semakin banyak juga memberikan manfaat ya Amin, amin. buat Iya. masyarakat kita, Amin, amin. terkhusus di lingkungan Universitas Muhammad Jakarta. Iya, iya. Ini Ustadz untuk episode pertama ini kayaknya udah sangat lengkap ya, bagaimana kita menjelaskan tentang Lazismu UMJ ini. Terima kasih. Tapi sebagai penutup nih Ustadz, untuk harapannya Lazismu UMJ ini apa nih Ustadz? Lebih terpercaya oleh umat Iya, iya. karena itu adalah amanah. Iya. Jangan kita itu nyari pahala malah dapat siksa. Iya, 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 Itu betul. harapannya kepercayaan umat itu Iya, iya. bertambah, Ustaz. Betul, Kepada betul. Jadi Lazismu. membangun trust atau kepercayaan umat ya Iya, terhadap itu. kita. Dan dengan itu juga nanti juga akan meningkatkan ya, bisa Iya. juga fundraising-nya ya. Ada, Ustaz. Insya Allah nanti. Jadi Nah, memang kita fundraising juga masih ada masih kisaran UMJ. baik. Jadi belum kita itu keluar dari UMJ. Jadi kita memberdayakan ada BEM, Iya, ada iya. IMM, ada apa itu Ortom-ortom yang lain. ortom-ortom yang lain yang ada di Iya. UMJ. Nah, mereka diberdayakan, Ustaz. Terima kasih Ustadz untuk kali Sama-sama, ini. Ustaz. Terima kasih para pemirsa, sahabat podcast Kampus Islami. Barangkali pada episode kali ini kita cukupkan tentang apa itu Lazismu UMJ. Nah, sudah dijabarkan oleh narasumber kita, Masya Allah. Langsung ya, itu Ketua Lazismu UMJ langsung ya, yaitu bersama Ustadz Tajuddin MA, Masya Allah. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih Ustadz Sama-sama, atas Ustaz. waktunya dan ilmunya. Mudah-mudahan kita doakan di 2025 ini Lazismu semakin jaya dan semakin Amin. berkemajuan ini. Iya. Dan kalau bisa semakin unggul nih, Amin, sesuai amin. dengan akreditasi kampus kita nih. Iya, Kampus iya. unggul, Lazis pun unggul. Amin, amin, Dan amin. masyarakatnya pun jadi unggul juga. Alhamdulillah. Amin. Berdaya dan bermartabat. Harapan kita, Ustaz. Ya. Terima kasih para pemirsa. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nasrullah wa fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.